Halo semuanya, nama aku Nadia Denisha. I'm back with another video. Well, it's been a while since my last video. Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. I don't even remember it. Dan sekarang aku akan menceritakan gimana sih perjuangan aku, pengalaman aku lolos di SNMPTN 2022. Dan mungkin juga ada beberapa informasi untuk kalian para pejuang SNMPTN 2023. For your information, aku ini lolos SNMPTN 2022 jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Jakarta. Dan aku dari SMAN 89 Jakarta, the best school in my district. So, jangan lama-lama, kita masuk ke videonya. Jauh berbeda dengan SBMPTN, kalau kita mau lolos melalui jalur SBMPTN, strategi yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh, latihan banyak soal, temukan cara cepat, lihat passing grade dari tahun sebelumnya, dan kita berusaha supaya skor kita, baik itu TO atau nantinya golnya di UTBK itu bisa melewati batas passing grade gitu ya. Jadi insya Allah kita bisa masuk ke PTN yang kita tuju dengan jalur SBMPTN. Tapi kalau SNMPTN itu bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki dengan peluang yang kita punya untuk bisa lolos ke SNMPTN 2023 atau terus-terusnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri beda sekali kan permainannya. Jadi, gak ada salahnya juga aku akan kasih tahu ke kalian hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk kalian para pejuang SNMPTN 2023. Indeks pertama yang harus kalian perhatikan adalah kualifikasi kalian sebagai seorang siswa. Di sini kita membicarakan tentang nilai rapot dan juga prestasi-prestasi penunjang. Untuk nilai rapot sendiri, itu kalian pasti tahu banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Entah itu harus gede-gedean, atau ada yang bilang nggak boleh nih nilai yang turun, karena kalau ada nilai yang turun pasti kalian nggak diterima. Nah, menurut aku, poin untuk nilai rapot ini cuma 2 hal. Yang pertama itu nilai rapot kalian cukup konsisten. Dan yang kedua, ada beberapa mata pelajaran yang menonjol sesuai dengan jurusan yang kalian mau. Habis ini aku akan menunjukkan berapa sih nilai rapot aku sehingga aku keterima di Pendidikan Biologi UNJ. Nah, jadi aku mau nunjukin aja nilai rapot aku selama 5 semester yang terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Wajib, Fisika, Kimia, dan Biologi. Nah, kalau kalian lihat di sini nilai aku dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Wajib, Fisika, dan Kimia itu semuanya stabil dan cenderung naik. Tapi ada nih satu nilai di mata pelajaran biologi aku yang turun, yaitu dari semester 2 yang tadinya 87 turun 4 poin di semester 3 jadi 83. Nah, jadi kalian bisa lihat kan nih grafiknya, itu yang tadinya naik tiba-tiba turun, terus naik lagi ke 90, terus naik lagi ke 93. Nah, ini menurut aku pengurangannya tuh cukup banyak ya buat aku yang suka mata pelajaran biologi, tapi nggak masalah karena buktinya aku masih bisa lolos di SNMPTN bahkan yang memerlukan nilai biologi cukup tinggi ya, karena kan aku jurusan pendidikan biologi. Nah, kalau kalian lihat juga nilai rata-rata 6 mapelnya pas semester itu selalu naik. Nih, kalian bisa lihat dari grafik yang ini, dari 81 naik ke 84, naik ke 85, naik ke 88, naik ke 93. Nah, rata-rata terakhir nilai 6 mapel aku itu segini rata-ratanya. Karena aku kasih headline kuning. Nah, terus kalian juga bisa lihat dari 6 mata pelajaran ini, 3 yang paling menonjol itu adalah nilai Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Biologi. Jadi dari bedah nilai ini, kalian bisa lihat kalau ada penurunan itu bukan berarti gagal ya teman-teman. Kalian masih punya kesempatan dan sangat punya kesempatan untuk maju dan lolos ke SNMPTN. Nah, kalian juga bisa nih ngikutin cara aku dengan buat tabel-tabel dan grafik-grafik seperti ini. Dan kalian juga bisa lihat mana nilai aku yang paling tinggi. Itu bisa jadi pertimbangan jurusan buat kalian semuanya. Nah, itu dia nilai rapot aku. Sekali lagi aku nggak bermaksud sombong ya teman-teman. Untuk prestasi penunjang,
waktu kemarin aku daftar SNMPTN itu aku menyertakan 3 sertifikat Olimpiade online. Nah, aku ngeliat Olimpiade online ini dari Instagram ya. Kalau kalian mau cari itu namanya POSI atau Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Itu hampir semuanya itu lombanya bertaraf nasional. Jadi kalian bisa banget tuh ikut lombanya. Nah, kalau aku dulu karena aku pengen banget masuk bidang kesehatan, makanya yang aku bidik itu adalah pelajaran biologi. Makanya kemarin aku menyertakan 3 sertifikat Olimpiade online mata pelajaran biologi. Nah, lomba-lomba ini kalian bebas ya mau ikut berapa kali sampai berapa banyak terserah kalian. Tapi kalau di SNMPTN 2022 itu batasnya hanya 3 sertifikat terbaik kalian. So, kalau kalian masih punya waktu, jangan sia-siakan ikut lomba karena itu penting banget teman-teman. Oke? Indikator selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah indeks sekolah. Di sini kita bicarakan tentang akreditasi sekolah, alumni yang ada di PTN atau jurusan yang kalian mau, track record kakak kelas kalian itu gimana, terus apakah sekolah kalian masuk ke dalam top 1000-nya LTMPT, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin nomor 2, aku punya cara nih gimana supaya kalian lebih tahu kakak kelas kalian itu banyak diterima di universitas apa dan jurusan apa. So, lihat video ini. Nah, selain aku bikin tabel dan grafik nilai rapot untuk memaksimalkan peluang SNMPTN, aku juga membuat tabel universitas dan prodi kakak kelas aku yang keterima di SNMPTN. Nah, karena aku lulusan tahun 2022, makanya aku catat dari tahun 2021 dan 2020. Nah, fungsi ini buat apa sih? Kalau buat aku pribadi, ini tuh untuk mengetahui persebaran universitas dan prodi kakak kelas aku, juga untuk memaksimalkan peluang aku dalam SNMPTN. Nah, di sini kan kalian lihat ada warna-warnanya ya. Nah, warna-warnanya ini itu menandakan universitas dan prodi yang sama. Jadi misalnya kayak ini, UB. Di tahun 2020 ada kakak kelas aku yang keterima di UB jurusan administrasi pendidikan. Nah, begitu juga di tahun 2021 ada kakak kelas aku yang keterima di UB prodi administrasi pendidikan. Nah, kalau aku kan posisinya di sini nih, lulus di UNJ prodi pendidikan biologi. Nah, ternyata di tahun 2021 itu ada kakak kelas aku juga yang keterima di UNJ dengan jurusan pendidikan biologi dan sama-sama 2 orang. Nah, jadi di sini kalian bisa memaksimalkan peluang gitu kan, atau ini tuh bisa masuk ke indeks sekolah ya, alumni di universitas dan prodi yang kalian tuju. Nah, kalian juga bisa ikutin cara aku. Kalian bisa minta data ini itu biasanya ke guru BK itu, atau kalau kalian kenal sama kakak kelasnya kalian bisa tanya langsung, jauh lebih enak. Oke? Nah, itu dia cara yang aku tempuh untuk mengetahui nih kakak kelas aku itu banyak diterima di universitas apa dan jurusan apa. Tapi kalian juga jangan takut kalau misalnya kalian belum ada nih alumni ke PTN atau jurusan yang kalian inginkan. Karena kalau kalian lihat video aku yang tadi, ada beberapa teman aku itu yang jadi pendobrak untuk membuka jalan ke adik-adik kelasnya nanti. Jadi kalian sangat punya kesempatan untuk menjadi orang pertama dari SMA kalian yang masuk ke jurusan itu. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah rasio jumlah pendaftar dengan daya tampung di universitas terkait atau yang sering kita kenal dengan sebutan keketatan jurusan. Karena semakin kecil presentasinya, maka itu semakin ketat jurusannya. Biasanya info-info kayak gini tuh kalian bisa temukan di website resmi LTMPT atau website resmi dari kampus-kampus terkait. Itu biasanya dikeluarkan sekitar bulan November-Desember sampai menjelang pendaftaran SNMPTN. Oh ya, selain persiapan-persiapan di atas, pada waktu itu aku juga ikut les offline. Waktu itu aku les di GO atau Ganesha Operation. Ini nggak endorse ya, aku pure mau share pengalaman aku aja. Karena dengan ikut les itu sangat membantu aku untuk memahami semua mata pelajaran baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Apalagi saat itu ada COVID yang mana pembelajaran di sekolah itu menjadi sangat tidak efektif.
Jadi dengan les aku bisa membantu menaikkan nilai rapot, ikut tryout untuk persiapan UTBK-nya juga, konsultasi jurusan, dan masih banyak lagi. Nah, tapi inget ya, les itu opsional. Kalian gak les juga kalian pasti bisa, asal kalian punya tekad yang kuat untuk belajar. Last but not least adalah berdoa sama Tuhan. Karena apa? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau kalian belajar mati-matian tapi tanpa disertai doa ataupun sebaliknya, ya samjubong namanya, sama juga bohong. Untuk kalian yang muslim, coba lakuin jalur langitnya. Mungkin nanti aku akan buat di video terpisah untuk menjelaskan jalur langit apa yang aku lakukan. Karena kalau di sini nanti kepanjangan durasinya, nanti kalian bosen, ya nggak? Nah, sekarang kita masuk ke cerita aku mempersiapkan SNMPTN 2022. Sebenarnya aku mempersiapkan SNMPTN ini udah dari kelas 10 ya, mulai dari nilai rapot yang tidak terlalu tinggi, terus prestasi-prestasi penunjang, terus kayak di video yang tadi aku udah mulai catetin nih kakak kelas aku banyak keterima di universitas apa dan jurusan apa. Tapi untuk jurusan aku sendiri itu baru bener-bener fix itu sekitar kelas 12 lah ya, bulan Januari, Desemberan gitu lah ya. Karena sebelum-sebelumnya tuh aku bener-bener bingung banget minat aku di mana, passion aku di mana, jurusannya juga aku tuh nggak tahu mau pilih apa. Apalagi saat kelas 12 itu di semester 2 udah mulai banyak banget pressure ya, mulai dari ujian-ujian yang datang bertubi-tubi, tryout yang jedanya sedikit banget, terus yang paling dakdikduksernya nih adalah pengumuman 40% siswa eligible. Nah, cara yang aku tempuh untuk memantapkan jurusan aku adalah dengan aku melihat nilai rapot pelajaran yang paling menonjol gitu, karena emang dari dulu aku pengen banget masuk ke bidang kesehatan. Jadi emang pelajaran yang aku bidik banget itu biologi gitu ya. Nah, in real life-nya juga aku itu emang suka banget sama pelajaran biologi. Aku bisa ngabisin berjam-jam untuk belajar biologi tanpa merasa bosan. Nah, seiring berjalannya waktu, aku itu nggak masalah mau jurusan apapun, asalkan pelajaran biologi itu punya porsi yang paling banyak. Juga aku merasa jurusan kesehatan itu berat, makanya aku pilihlah jurusan pendidikan biologi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada waktu itu aku juga milih satu aja, di UNJ aja. Sampailah waktu pengumuman, waktu itu hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Di situ aku udah bener-bener pasrah banget, aku udah ikhlas apapun hasilnya, itu berarti yang terbaik buat aku. Tepat pukul 3 sore, aku buka pengumuman lewat link utama didampingi dengan mama dan adik aku. Dan hasilnya biru guys, alhamdulillah. Kayak perjuangan dan tangisan itu terbayarkan. Juga pressure UTBK tuh kayak lepas gitu dari badan aku. Aku langsung kabarin keluarga dan beberapa teman dekat aku, dan habis itu kita ngadain syukuran kecil-kecilan. Nah, hari itu adalah hari yang paling gak bisa aku lupakan ya selama 2022 ini, karena hari itu juga hari yang aku minta dalam doa aku selama 3 tahun. Gak apa-apa lah ya gak dapet pacar, yang penting gak dapet PTN, ya gak? Oke, segitu dulu video yang bisa aku kasih ke kalian. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh banget tinggalin komen di bawah. Aku juga akan kasih beberapa link yang bisa kalian buka untuk info-info SNMPTN. Tapi mungkin untuk yang 2023 belum diupdate, tapi kalian seenggaknya punya gambaran untuk mempersiapkan SNMPTN nanti. Terima kasih yang udah nonton. Don't forget to like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman seperjuangan kalian dan semua orang. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers guys and bye.